Ya, saudara, kita membuka di dalam Yohanes pasal 21 ayat 5 dimulai. Sebelumnya tentang the fisherman. Fisherman adalah tentang eh, seorang nelayan. Fisherman itu artinya nelayan. Nah, Yesus bertemu dengan murid-muridnya sebagian yang adalah mereka adalah nelayan, fisherman, pencari ikan. Dan para nelayan ini eh, mereka mengalami from oak to overflow, dari nihil, nol, alami luber, kelimpahan, from oak to overflow, yaitu ketika semalaman sepanjang malam mereka mencari ikan dan kemudian tidak mendapatkannya. Kemudian ketika Yesus datang dan berkata, tebarkanlah jalamu, kemudian mereka mendapatkan ikan. Tidak hanya itu saja, bahkan peristiwa itu terjadi ketika setelah Yesus disalibkan, di mana mereka mencari ikan dan kemudian eh, kembali tidak mendapatkan. Lalu Yesus di sana berkata, tebarkanlah jalamu, dan kemudian kembali mereka mendapatkan ikan yang eh, banyak. Nah, saudara, mungkin kita berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan sehingga dia punya kuasa untuk bisa membuat para nelayan itu dapatkan ikan. Tetapi sebetulnya the fisherman sejati itu adalah Yesus Kristus. Nah, jika kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-21 itu di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dikatakan di sana. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai makanan?" Mereka menjawab kepadanya, "Tidak." Ayat 6, dan dia berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkan." Lalu mereka menebarkan jalannya, tetapi tidak mampu lagi menariknya karena demikian banyaknya ikan. Iya, perhatikan itu. Yesus bertanya kepada murid-murid, apakah kamu mempunyai ikan, mempunyai makanan? Tidak. Jadi mereka nol. Mereka alami nihil, kosong, oak, gitu ya. Kemudian Yesus berkata, tebarkanlah jalamu sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkan. Lalu mereka ketika menebarkan jalannya, itu mereka dikatakan tidak mampu lagi menarik karena demikian banyaknya ikan. Alami overflow, luber, limpah. Karena Yesus ada di sana. Nah, saudara, seringkali kita di dalam hidup kita ini, Tuhan kenapa aku tidak mengalami seperti apa kata firman ini ya Tuhan. Kan itu ada Yesus. Kenapa Yesus hadir di antara mereka, lalu mereka alami overflow, alami luber, kelimpahan. Tetapi hidupku kok begini-begini saja ya Tuhan. Nah, saudara, dia Tuhan lebih tahu, lebih mengerti daripada yang kita bisa tahu dan mengerti tentang apa saja yang terjadi dan apa saja yang bisa kita uh, dapatkan. Itu Tuhan lebih tahu daripada juga misalnya saudara ya. Kenapa di sana dikatakan begini? Ketika mendapatkan ikan tidak mampu menarik. Ini berbicara berkat yang Tuhan sediakan. Saudara itu tidak akan mampu menghandle, tidak mampu untuk menampungnya karena limpah.
Kalau saudara berkata, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Murid-murid mengalami diberkati berlimpah, gak ada makanan. Mereka tidak mampu lagi menarik. Tidak mampu menarik karena banyaknya ikan. Hari ini pun juga, saudara, kenapa engkau tidak berpikir begini? Aku tidak mampu menampung berkat Tuhan. Sehingga aku belum, di perahu kehidupanku belum ada ikan. Kan saudara percaya bahwa Tuhan itu kaya, Tuhan itu melimpah menyediakan berkatnya untuk saudara. Tapi kita selalu berpikirnya kebalik. Berpikirnya begini, Tuhan mana berkatnya? Kok aku belum sembuh juga? Karena Tuhan tahu kemampuan saudara, engkau tidak mampu menarik berkat kesembuhan yang Tuhan sediakan. Loh, bukankah Kristus di dalamku? Iya, waktu itu Yesus bersama mereka juga, walaupun tidak di dalam mereka secara spiritual, secara roh. Tapi Yesus bersama mereka. Saudara, mari kita mengubah mindset kita dengan pertolongan Roh Kudus bahwa berkat Tuhan itu berlimpah. Saudara nggak mampu menariknya, tapi berlimpah. Tapi saya tanya, apakah murid-murid tidak mendapat ikan? Dapat. Berarti apakah Tuhan tidak memberkati saudara? Bukankah hari ini di dalam Kristus, saudara itu adalah orang yang diberkati di dalam Kristus? Ayo kita deklarasi bersama-sama. Di dalam Kristus, aku adalah orang yang diberkati. 1, 2, 3. Di dalam Di Kristus dalam aku adalah Kristus orang yang diberkati. adalah Amin. orang yang diberkati. Amin. Saudara itu di dalam Kristus adalah pribadi yang diberkati. Kalau saudara berkata, mana Tuhan berkatnya? Mana kok belum ada jalan pertolongannya? Itu bukan berarti saudara tidak diberkati. Karena apa? Karena tidak bergantung kepada apa menjadi keadaan saudara. Saudara diberkati Tuhan itu bergantung dari penyediaannya. Bergantung dari kebaikannya. Bergantung dari Yesus sendiri. Saudara pasti sering kan membaca di Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Filipi, ya betul. Filipi 4 ayat yang ke-11 kan 19 kan saudara sering baca nih. Coba dibaca Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat 19. Elohim akan menyediakan semua kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, itu dia. Dikatakan bahwa persediaan yang Tuhan berikan, lakukan buat kita, itu untuk kebutuhan, keperluan kita itu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Yesus menyediakan ikan untuk murid-muridnya tangkap itu menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus. Bukan menurut kemampuan mereka sebagai nelayan. Bukan. Karena menurut kemampuan murid-murid sebagai nelayan, ditanya Yesus ada makanan? Gak ada. Bahkan di peristiwa yang lain dikatakan bahwa mereka mereka sepanjang malam mencari ikan gak dapat. Itu menurut kemampuan mereka. Tapi kalau menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan, itu limpah daripada ikan yang Yesus sudah sediakan. Makanan bicara tentang kebutuhan hidup. Adakah makanan? Mereka jawab gak ada. Murid-murid mengalami auk, 0. Auk itu juga artinya bisa tidak berarti.
apakah yang menjadi kebutuhan saudara hari-hari ini? Apakah yang menjadi eh, kebutuhan saudara? Saudara merasa hari-hari ini tidak berarti, mengalami nol, tidak berarti. Saudara tidak mampu lagi menariknya, firman Tuhan katakan tadi, murid-murid tidak lagi mampu menariknya. Ini betul-betul berkat Tuhan itu tidak dapat disediakan oleh karena kekuatan kita, kemampuan kita. Tetapi berkat Tuhan itu bergantung dari kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Mungkin saudara alami tidak berarti. Tuhan Yesus telah menerima kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang yang percaya. Maka dia pasti memiliki kuasa untuk memelihara kita. The fisherman sejati, the true fisherman, the heavenly fisherman adalah Christ Jesus, adalah Yesus Kristus. Tuhan itu nelayan sesungguhnya. Walaupun mungkin sebagai manusia dia adalah seorang the carpenter, seorang carpenter adalah tukang kayu. Tetapi dia adalah Tuhan, dia the fisherman sejati. Buktinya murid-muridnya cari ikan gak dapat, hanya Yesus berkata sepatah kata, tebarkan jala ke kanan. Dapat tuh. Tebarkan jalamu. Dapat, bahkan mereka tidak mampu menariknya lagi. Dia adalah the heavenly fisherman. Dia adalah pengarah hidup. Nah, saudara, gimana ini? Apa yang dilakukan oleh the heavenly fisherman ini? Apa yang dilakukan Yesus Kristus? Seperti seorang nelayan. Pekerjaan seorang nelayan itu yang pertama adalah dia melakukan perjalanan ke laut. Nelayan, ini ada kebenaran yang luar biasa, saudara. Kebenaran yang luar biasa. Nelayan itu pekerjaannya melakukan perjalanan di laut, dan kebanyakan nelayan itu ke laut malam hari. Karena malam hari alasannya ikan itu mudah untuk didapatkan. Itu adalah nelayan. Saudara, ada kebenaran firman Tuhan di sini yang dahsyat. Begini, seorang manusia itu mencari ikan ke laut, melakukan perjalanan ke laut itu lebih banyak malam hari. Karena ikan lebih mudah ditangkap malam hari menurut pemikiran manusia. Nah, tetapi itu kalau dengan kekuatan manusia. Tapi kalau dengan Yesus, saudara mungkin berpikir begini, oh dengan Yesus mau siang mau malam pasti dapat ikan. Gitu ya, saudara. Tapi yang di sini, saudara, ada hal yang luar biasa, yaitu kalau bersama Yesus, ini berkat jasmani. Oh, cari ikan mesti malam hari. Kalau bersama Yesus, saudara, ada hal-hal yang tidak bisa engkau dapatkan karena engkau bukan nelayan. Engkau tinggal beli saja. Tapi ada kabar baiknya gini. Kalau Yesus dikatakan firman Tuhan, engkau akan diam saja, Tuhan yang berperang bagimu. Hari ini di dalam Kristus. The heavenly fisherman, nelayan sejati, nelayan surgawi di dalam hidupmu. Nelayanlah tugasnya yang mencari ikan di malam hari. Saudara, malam hari itu adalah bukan bagian saudara. Malam bicara kegelapan. Bukan bagian saudara. Bagiannya nelayan, fisherman, the fisherman, yang pergi di malam hari mencari ikan. Itu bagiannya nelayan. Bukan bagian kita. Saudara tinggal nelayan datang, saudara tinggal beli saja ikannya. Tinggal mendapatkannya ikannya. Kan mesti gitu. Kadang-kadang begitu toh, saudara. Seringkali juga begitu kan.
Grace di sini, anugerah di sini, apa anugerahnya? Yesus melakukan bagian yang bukan posisi dan tempat kita. Kenapa? Karena 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang kelima, di sana dikatakan begini. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang kelima. Kamu adalah anak-anak terang. Tuh. Firman Tuhan katakan kamu adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang yang hidup dalam kegelapan atau anak-anak malam. Malam, waktunya nelayan, cari ikan. Saudara anak siang. Maksudnya begini, ada sesuatu di dalam hidupmu yang itu bukan tempatmu, posisimu, bukan menurut kemampuanmu, engkau mendapatkan berkat itu. Tetapi adalah menurut caranya Tuhan. Nelayan perginya malam hari. Tapi nelayan manusia itu terbatas. Dengan tuntunan Yesus, the fisherman sejati, the heavenly fisherman, Yesus memberi arahan dapat. Tetapi hari ini, engkau anak siang, bukan dengan caramu, bukan dengan posisimu sekarang, engkau diberkati Tuhan. Tapi dengan caranya Yesus. Yesuslah the fisherman surgawi. Dia yang melakukan segala perkara untuk engkau mendapatkan berkat. Bukan engkau yang mencari ikan. Tetapi ikan bicara tentang kebutuhan kehidupan kita. Tetapi Yesus, dia yang lakukan di malam. Engkau, ya sebagai anak-anak terang, engkau mendapatkan persediaan karena Yesus melakukannya bagi kita. Yang ngerti katakan amin. Amin. Paham ya saudara? Nelayan kebanyakan melakukan perjalanan malam hari karena dapat ikannya lebih mudah. Saya dan saudara anak-anak siang. Yang dilakukan oleh seorang fisherman, pencari ikan, yang pertama itu adalah journey. Ada 3 hal. Yang pertama journey, yaitu melakukan perjalanan laut. Saudara, di dalam hidupmu, engkau sebagai anak-anak siang, tentunya juga alami malam. Tetapi malam bukanlah bagianmu, karena engkau anak siang. Malam bagiannya nelayan. Dan saudara, nelayan itu yang lakukan siapa? Yesus. Nelayan yang lakukan Yesus, dia the fisherman sejati. Terbukti ya. Gini, murid-murid Yesus cari ikan gak dapat. Tapi ketika ada Yesus suruh menebarkan jala, dapat ikan banyak. Artinya begini, meskipun murid-murid Yesus itu nelayan hebat, cari ikan bisa nggak dapat. Berarti artinya mereka sedang alami malam. Yang dimana itu sebetulnya bukan bagian mereka. Tapi ketika bagian itu diambil alih oleh Yesus, dapat ikan banyak itu karena Yesuslah nelayan sejati. Karena Yesuslah the fisherman surgawi yang tahu sekali tebar jala dapat ikan banyak. Saudara, ayo perjalanan hidupmu. Kenapa sih hari ini Kristus tinggal di dalam? Kenapa Christ in you? Hidupmu bukan hidup kita, bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Dan hidup yang kita hidup di dalam daging ini adalah hidup oleh iman. Maksudnya adalah supaya engkau ketika alami malam, itu bagiannya sang nelayan yang cari ikan. Bagiannya Yesus yang menyediakan ikan, dia the fisherman sejati, untuk memberkati, menyediakan segala keperluan saudara.
Karena kalau saudara sendiri menebar jala, seperti murid-murid Yesus, nggak mampu. Nggak ada satu manusia pun yang mampu menarik besarnya jumlah ikan berkat yang Tuhan sediakan. Terlalu besar. Maka dari itu saudara, ayo kita mengubah mindset kita. Misalnya ya, sudah berdoa, Tuhan, mana kok aku belum ditolong? Saya beritahu, ubah mindsetmu gini loh. Pertolonganku itu ada kok. Hanya aku tak mampu dengan caraku, dengan kekuatanku, dengan pikiranku sendiri. Aku menerima pertolongan itu. Seperti murid-murid Yesus, disuruh nyebarkan jala, ikannya banyak. Lalu dinarik, tidak kuat. Tidak kuat mereka menerima berkat yang banyak. Saudara juga begitu. Biarkan Yesus yang menyediakan lauk pauk itu, yang menyediakan makanan, menyediakan buat saudara. Itulah anugerah Tuhan. Perjalanan hidupmu ada Yesus. Ayo kita deklarasi bersama-sama. Perjalanan hidupku bersama Yesus yang melakukan perkara yang mustahil bagiku. 1, 2, 3. Perjalanan hidupku bersama Yesus yang melakukan perkara yang mustahil bagiku. Karena yang mustahil, saudara tidak mampu melakukannya. Karena itu bagiannya Yesus. Terbukti murid-muridnya nggak dapatkan ikan. Tetapi dengan perintah Yesus, tebarkan jala, mendapatkan. Nah, saudara, ketika murid-muridnya melihat hal itu, saudara, Petrus itu kemudian dia mulai masuk ke air karena mereka tidak mengenali Yesus, dan kemudian mengenakan pakaiannya, menjeburkan dirinya ke danau. Lalu mereka ke darat, saudara, dan kemudian mereka bertemu dengan Yesus Kristus. Dikatakan bahwa Yohanes 21 ayat 21 dikatakan begini. Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan ikan besar itu ke darat, 153 ekor jumlahnya, dan sekalipun demikian banyak, jala itu tidak koyak. Saudara, yang menjadi penampung berkat dalam hidupmu itu pasti sama Yesus diberkati. Artinya segala alat-alat rumah tangga, pekerjaan saudara itu diberkati Tuhan. Lihat, jala itu tempat alat untuk bekerja cari ikan, nggak koyak. Sekalipun besar jumlah berkat yang Tuhan sediakan, percayalah, Tuhan juga memberkati alat-alat kerja saudara. Katakan amin. Tuhan memberkati alat-alat kerja saudara. Itu yang pertama. Apa yang dilakukan seorang fisherman? Dia melakukan J, journey. Yang kedua, N, netting. Seorang nelayan itu melakukan netting. Netting itu artinya menjaring atau menangkap ikan. Para pelayan biasanya di tengah laut, mereka akan menentukan lokasi dan tempat keberadaan ikan. Kemudian mereka menentukan kapan harus menebar jala, kapan menarik jala. Kenapa Yesus berkata, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkan. Yesus berkata begitu tuh. Karena dia tahu, karena dia adalah the true fisherman. Dia adalah nelayan sejati. Mungkin bukan nelayan secara fisik yang kelihatan. Seorang nelayan, dia melakukan penjaringan ikan, menangkap ikan. Yang pertama dia menentukan dulu titiknya. Oh, di sini. Kalau di situ nanti aku jalan nggak ada ikan.
menentukan titiknya, menentukan lokasinya, dan menentukan keberadaan ikan di mana. Kemudian dia menentukan kapan harus menebar jala dan kapan menarik jala. Jadi itulah yang dinamakan dengan netting. Yesus pun juga sebagai the fisherman, dia lakukan netting dalam hidup saudara. Apa itu netting? Netting itu menjaring, menangkap ikan. Saudara mungkin gak sabar. Kapan Tuhan aku terima berkat? Kapan aku diberkati? The fisherman sejati Yesus, dia tahu kapan jala ditebar dan ditarik. Di mana ikan itu ada. Tuhan menyediakan yang terbaik kepada saudara. Seorang penjala ikan itu juga kalau melakukan netting ya, itu mereka juga seringkali menentukan di mana menata perahunya supaya nggak tenggelam waktu melempar jala. Abraham itu pernah diatur oleh Tuhan, oleh Yahweh Elohim, dan Tuhan itu melakukan netting, menjala ikan berkat. Ketika Abraham disuruh mengorbankan anaknya di Gunung Moria, waktu itu anaknya sudah diikat dan anaknya sudah mau disembelih. Tetapi kemudian, kenapa Gunung Moria? Karena di tempat Gunung Moria lah Abraham dibuat oleh Tuhan bisa melihat mujizat bahwa anaknya itu nggak jadi mati, dikorbankan, tapi mujizatnya adalah melihat kambing domba yang kepalanya, tanduknya tersangkut di belukar dan kemudian disembelih. Sehingga Abraham berkata begini di Kejadian pasal 22 ayat yang 14, dan Abraham menyebut nama tempat itu Yahweh Yireh, Yahweh yang menyediakan, Tuhan yang menyediakan. Sebab itu sampai hari ini dikatakan orang di atas gunungnya Yahweh menyediakan. Saudara, kenapa di gunung itu Abraham berkata Yahweh Yireh? Dia yang menyediakan, Tuhan menyediakan. Karena dia mengalami mujizat, tidak ada korban, anaknya harus dikorbankan. Lalu Tuhan sediakan korban. Disediakan. Sehingga dia bisa mendapatkan janji Tuhan untuk anaknya didapatkan kembali dan akan memiliki keturunan yang banyak. Saudara, di situ Tuhan melakukan netting, menjala ikan, menjala berkat untuk Abraham. Dia menyediakan. Sama seperti Yesus, murid-muridnya mencari ikan gak dapat, disuruh menebarkan jala, dapat. Nelayan tugasnya netting. Saudara, adakah saudara yang mengalami jalan buntu? Adakah saudara yang hari-hari ini sedang alami sudah bekerja tapi hasilnya nihil atau hasilnya sedikit? Ayo, biarlah engkau melihat Yesus. Ketika engkau bekerja hasilnya sedikit, mungkin kau hidupmu sedang alami yang namanya malam. Itu kerjaannya nelayan, bukan bagian saudara. Dan kabar baiknya, saudara memiliki the fisherman sejati, nelayan sejati. Untuk apa? Untuk dia lakukan bagiannya, yaitu netting, menebar jala, dan menariknya. Tuhan sedang melakukan netting kepada saudara, menebar jala, menariknya, untuk menyediakan berkatnya untuk saudara. Katakan amin. Tanda ya, tanda ciri orang yang sedang mengalami malam itu gini. Tuhan, aku ini sudah per-10-an loh, tapi kok aku belum diberkati.
Tuhan, aku ini sudah usaha macam-macam untuk kesembuhanku, tapi kok belum sembuh ya Tuhan. Itu saudara melakukan netting sendiri, sedang mencari berkat sendiri. Entah berkat kesembuhan, berkat jasmani. Tetapi kabar baiknya, ada Yesus, the heavenly fisherman. Dia adalah nelayan surgawi yang sedang menjalakan ikan. Menjala ikan itu disediakan untuk saudara. Karena murid-murid Yesus pun gak mampu cari ikan sendiri, namun bersama Yesus diberi perintah, tebar jalamu dan mendapatkan. Karena Yesus the fisherman sejati, Tuhan akan memberimu kemampuan dan hikmat di dalam kehidupanmu untuk engkau mendapatkan sesuatu yang dapat engkau peroleh untuk segala kebutuhan. Katakan amin. Lihatlah saudara ya, Tuhan Yahweh Elohim pernah menubuatkan di Yesaya mengenai bangsa Israel. Dia menubuatkan di dalam Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 dikatakan, Yesaya pasal yang ke-25 ayat 6, di sana saudara tentang bagaimana yang dilakukan Tuhan terhadap umat pilihannya. Nubuatan Yesaya 25 ayat 6, dan Yahweh Sabaoth, Yahweh semesta alam akan menyediakan bagi semua bangsa sebuah jamuan lemak di gunung ini. Sebuah jamuan anggur tua dengan makanan berlemak yang penuh sumsum anggur tua yang disaring. Ayat 7, di gunung ini dia akan mengoyakkan kain perkabungan dan menyelubungi bangsa-bangsa dan patung tuangan yang didirikan segala bangsa. Ayat 8, dia akan menelan maut dalam kemenangan. Dan Tuhan Yahweh akan menghapus air mata dari setiap wajah dan aib umatnya akan diambilnya dari seluruh bumi. Sebab Yahweh telah berfirman. Amin. Saudara, ini yang Tuhan lakukan terhadap umatnya. Sebab umatnya, Israel, di dalam nubuatan ini melalui apa yang diterima oleh Yesaya, itu mereka akan alami tempat kering. Akan ada teriakan orang-orang asing seperti panas dan sebagainya. Ada nyanyian dari orang kejam. Itu di ayat sebelumnya dikatakan. Tetapi malah Tuhan menyediakan bagi semua bangsa semua jamuan lemak di gunung, jamuan anggur tua, makanan berlemak dan seterusnya. Di gunung ini Tuhan akan mengoyakkan perkabungan, menyelubungi bangsa-bangsa dan seterusnya. Dia menelan maut dalam kemenangan. Tuhan Yahweh menghapus air mata dari setiap wajah, menghapus aib dari umatnya, dia diambilnya dari seluruh bumi dan seterusnya. Tuhan yang berfirman. Saudara, ini bicara tentang di gunung itu, tentang kedatangan Yesus Kristus. Yesus Kristus hadir di kedatangan yang kedua di Gunung Sion. Maka bangsa-bangsa datang, termasuk umatnya Israel, itu alami dikatakan maut ditelan dalam kemenangan. Aib dihapuskan. Saudara, tanpa apa yang terjadi di gunung itu, Gunung Sion, dia datang di atas awan. Dia menjejakkan kakinya di Bukit Sion, di gunung itu. Ini bicara tempat di mana Yesus hadir. Di tempat di mana Yesus hadir. Ketika Yesus di bumi, setiap pagi, jam 3 pagi, dia berjalan naik gunung untuk berdoa. Naik gunung. Gunung itu
saudara bicara tentang beratnya perjalanan manusia naik, tetapi ada kehadiran Yesus menyediakan. Mungkin engkau merasa beratnya jalan kehidupan, tapi Tuhan yang melakukan netting, the fisherman itu. Dia yang menjala, dia yang menyediakan keperluan saudara. Mungkin kau bekerja sudah terbatas kemampuan saudara. Tetapi Tuhan, dia melakukan yang terbaik buat saudara. Jadi saudara, apa yang terjadi di sini, saudara, yaitu bahwa ada hal di dalam hidupmu yang engkau tidak mampu untuk menebarkan jala, artinya untuk mendapatkan apa yang menjadi bagian saudara. Karena Yesus, dia yang sedang lakukan untuk saudara. Katakan amin. Jadi kalau saudara ngalami ya kayak murid-murid Yesus itu, biasanya cari ikan ya dapat, ini kok nggak dapat. Lalu Yesus datang, tebarkan jalamu, dapat. Mungkin saudara merasa engkau lihai, engkau mampu, engkau punya potensi. It's okay, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi firman pagi ini mengingatkan kita, ada bagian, ada sewaktu-waktu, ada suatu waktu, ya, bukan sewaktu-waktu, tapi suatu kesempatan, itu yang engkau nggak bisa dengan kekuatanmu. Engkau butuh Yesus. Dan the fisherman, nelayan surgawi, akan membuat saudara mengalami penjalaan ikan berkat kesembuhan, damai sejahtera, pertolongan yang berlimpah-limpah. From oak to overflow. Dari nol nihil tak berarti apa-apa menjadi keluber limpah karena Tuhan sediakan buat saudara. Yang ngerti katakan amin. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, itu yang apa yang dilakukan seorang fisherman? Fisherman itu nelayan itu lakukan ada 3. Yang pertama J, journey, lakukan perjalanan laut. Yang kedua N, netting. Yang ketiga E. Jadi kalau disingkat JNE gitu ya, saudara. Bukan JNE, kirim kilat pesan. Yang ketiga, E itu efek. Efek bukan cuman artinya pengaruh, tapi hasil. Efek di dalam bahasa Inggrisnya itu artinya adalah a change which is a result or consequence of an action or other cause. Efek artinya itu sebuah perubahan yang merupakan akibat dari satu tindakan atau sebab lain. Jadi artinya efek itu juga hasil. Yang ketiga, hasil. Hasil itu maksudnya gini. Kenapa sih nelayan the fisherman itu lakukan yang dilakukan adalah efek atau hasil? Begini. Setelah melaut cari ikan, nelayan itu kembali ke daratan dari laut menjelang pagi. Saat matahari sudah mulai menampakkan diri, biasanya aktivitas para nelayan di laut sudah sampai berakhir kalau matahari mulai terbit. Mereka akan bersiap-siap untuk ke daratan sambil membawa hasil tangkapan. Ini efek. Jadi gini, Yesus, dia the fisherman surgawi, itu datang kepada saudara membawa hasil. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka memiliki hidup dan memiliki dengan lebih berkelimpahan. Yesus datang supaya engkau memiliki hidup dan berkelimpahan. Ini efek. Ini hasil. Yesus datang kepada saudara selalu membawa hasil. Di dalam hidupmu ada Kristus, Christ in you. Itu juga mengandung hasil. Hasil apa?
Doamu tidak sia-sia. Ada Yesus, ada hasil doamu. Apa yang kau lakukan, jerih payah, jerih lelahmu tidak sia-sia. Karena di dalam dirimu ada Kristus Yesus, ada efek, ada hasil, bukan hasil pekerjaanmu, tetapi apa yang dilakukan Yesus buatmu membawa hasil. Karena saudara, sebagai manusia kan kita ada yang kerjaannya nelayan di sini. Kan saudara tinggal beli ikan aja tuh. Nelayan yang lakukan. Demikian pula hidup kita, saudara. Yesus sudah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Dia datang untuk membuat saudara memiliki hidup dan memiliki lebih berkelimpahan. Jadi saudara, Yesus melakukan itu. Saudara tahu kejadiannya Adam. Adam itu dilihat oleh Tuhan di Kejadian 2:18 tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya sebagai pasangan. Nah, saudara, ketika Tuhan melihat, wah, maka Yahweh Elohim itu kayak melakukan sebuah journey, perjalanan, yaitu untuk apa? Untuk menyediakan ikan bagi Adam. Ikannya apa? Pasangan. Kan dia tidak memiliki, kan dia sendirian nih. Makanya Tuhan berkata, oh tidak baik ini kalau sendiri. Lalu di Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-21 dan 22 dikatakan bahwa dan Yahweh Elohim dan Tuhan itu membuat Adam tidur. Adam tidur lelap. Lihat, Tuhan membuat Adam tidur lelap. Yahweh Elohim membuat Adam tidur lelap. Orang tidur lelap biasanya malam. Artinya gini, ada bagian yang tidak bisa Adam lakukan, tetapi yang Tuhan, itu bagiannya Tuhan yang lakukan. Yaitu, yang bisa dilakukan Adam, manusia itu mesti tidur. Untuk apa? Ketika Adam tidur, Yahweh Elohim mengambil satu dari rusuk-rusuknya dan dia menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22, dan Yahweh membentuk rusuk yang telah diambilnya dari manusia itu menjadikan seorang wanita, dia membawanya kepada manusia itu. Ketika Adam tidur, Tuhan melakukan persediaan, dia melakukan netting. Yaitu nettingnya, ikannya apa? Seorang wanita, perempuan untuk dibawa kepada Adam, memperlengkapi hidup Adam. Dan dibawa kepada Adam ini bicara apa? Efek, hasil. Di saat Adam tidur. Tidur berarti Adam itu tidak bisa lakukan dengan caranya sendiri untuk dia memiliki pasangan. Memiliki perempuan. Karena Yahweh yang menyediakan. Saya beritahu sama saudara. Ini di dalam kehidupan kita, Tuhan sedang berpesan. Seringkali Tuhan membuat engkau tidur lelap, dalam arti bukan tidur itu ya, fisik tadi malam kita tidur, tetapi Tuhan seringkali membuat saudara biar aku yang lakukan. Makanya saudara seringkali nyanyi begini, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Atau saudara biasanya nyanyi begini, ku angkat tanganku menyerahkan beban hidupku padanya. Gitu loh. Atau saudara sedang menyerahkan sesuatu itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan menyediakan seperti Adam disediakan pasangannya. Seperti itulah Tuhan menyediakan kebutuhan Adam. Tuhan sedang melakukan yang pertama, dia sedang menjala ikan buat saudara.
dia lakukan journey di saat saudara nggak bisa. Ini kesimpulannya, saudara. Yaitu Adam rest. Saat Adam rest, datang pelengkap hidup. Hari ini, Tuhan membawakan perempuan kepada Adam. Kalau hari ini, saudara dibuat tidur itu adalah rest in Christ. Saudara dihidupkan di dalam Kristus itu, Tuhan membuat hidupmu rest. Rest supaya engkau hanya akan melihat anugerah kemurahan Tuhan yang bekerja untukmu di saat engkau tidak mampu. Di situ Tuhan sedang mendatangkan persediaan dan kelengkapan untuk hidup saudara. Persis seperti Adam itu yang tidur. Kenapa Yesus mati 3 hari kemudian bangkit? Saat Yesus mati, itu dia mati artinya terpisah. Separation. Dia melakukan pemisahan hidup saudara terhadap dosa kesalahan saudara. Ketika dia bangkit, imanmu tidak sia-sia. Engkau dibuat rest di dalam Kristus supaya engkau dapat mengalami dan melihat dia datang untuk membawa persediaan dalam hidup saudara. 3 hal yang Tuhan lakukan yang sebagai fisherman yang dilakukan. JNE. J yang pertama, journey. Nelayan pergi melakukan perjalanan malam untuk cari ikan. Yesus, dia melakukan perjalanan bersama saudara. Engkau tidak sendirian. Karena Tuhan tahu, tidak semuanya dalam hidup ini engkau mampu lakukan. Makanya Yesus berjalan bersamamu, supaya waktu, kita kan setiap hari mengalami siang, malam, siang, malam. Siang bagian kita, karena kita anak-anak siang. Tapi malam, bagiannya nelayan cari ikan. Ketika engkau alami malam, itu Yesus sedang lakukan sesuatu. Dia melakukan persediaan buat saudara. Yang ngerti katakan amin. N, netting. Nelayan itu tugasnya dia menjaring ikan, menangkap ikan. Ketika saudara mentok kemampuanmu, tak berdaya, lakukan sesuatu. Yesus sedang lakukan netting buat saudara. Dia menyediakan apa yang menjadi kebutuhan keperluan saudara. Yang terakhir, efek hasil. Nelayan itu setelah berlayar cari ikan, dia kembali ke darat membawa hasil tangkapan. Saudara, the fisherman, surgawi Yesus, dia juga membawa tangkapan ikan kepada saudara. Dia membawa kepada saudara. Yesus berkata, aku datang membawa hidup dan berkelimpahan. Ayat terakhir di 1 Korintus, sebelum kita berdoa, 1 Korintus pasal yang ke-2, ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-2 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi seperti tertulis, apa yang belum pernah dilihat mata dan belum pernah didengar telinga dan belum pernah timbul dalam hati, itulah yang disediakan Elohim bagi mereka, bagi saudara dan saya, kita yang mengasihi Dia. Saudara, itu yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, yaitu bahwa Dia lakukan 3 hal ini. Perjalanan hidupmu tidak sendirian, journey. Yesus selalu bersama saudara. Karena perjalanan hidup saudara itu melalui siang dan malam. Siang karena kita anak siang, anak terang, kita lakukan. Tapi ada bagian yang nggak bisa kita lakukan. Saudara mesti rest, yaitu di waktu malam. Saat rest, Adam rest, didatangkan penolong. Saat Abraham rest, nggak bisa apa-apa, harus menyembelih anaknya. Dia rest, Tuhan sediakan. Hari ini saat saudara rest,
posisi saudara udah dalam Kristus, rest in Christ. Dia sedang lakukan persediaan dalam hidupmu. Efek hasil Tuhan datang kepadamu membawa hasil. Katakan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih Engkau menjadikan kami anak-anak siang. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami anak-anak terang. Namun perjalanan hidup kami seringkali kami menemui siang dan malam. Malam waktunya kami rest. Ketika kami tidak mampu melakukan apa-apa, itulah malam. Tapi kami bersyukur di saat kami tidak mampu, ada the heavenly fisherman, ada nelayan surgawi yaitu Yesus Kristus. Engkau yang melakukan segala perkara, bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan Tuhan, Engkau sedang melakukan perkara yang ajaib dan besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan telah menyediakan itu bagi kami. Saudara percayalah, di dalam kesesakanmu, Tuhan menyediakan kebutuhanmu. Di dalam ketidakberdayaanmu, Dia sedang lakukan netting buat saudara. Dia lakukan penjalaan ikan buat apa yang menjadi kebutuhan hidupmu. Di saat saudara tidak ada jalan untuk terus melangkah, karena semua terlihat tertutup, rest in Christ. Dia sedang lakukan sesuatu. Dia akan membawa efek hasil kepada saudara. Engkau bersama Yesus, hidupmu bersama Tuhan. Ketika hidupmu bersama Tuhan Yesus, Dia sedang membukakan jalan-jalan di sana. Dia lakukan persediaan-persediaan di sana. Dalam nama Yesus, engkau yang sakit disembuhkan. Engkau yang alami kelemahan tubuh dikuatkan. Engkau yang berdoa selama ini belum ada jawaban. Engkau seperti alami malam. Yesus nggak tinggal diam. Nelayan itu di saat malam nggak tinggal diam. Dia terus mencari titik, cari posisi untuk kapan harus menebarkan jalan. Itu yang dilakukan Yesus dalam hidupmu. Bukan Tuhan tidak menjawab pergumulan doamu, tetapi Dia sedang melakukan netting. Dia sedang mengumpulkan berkat buat saudara. Dia sedang membuka jalan-jalan yang baru bagi saudara. Oh, rabakarana baya syakarana barabara ya syanana bu. Kirala bakarana baya sanana. Dalam nama Yesus hari ini, biarlah engkau memulai hari ini bersama dengan Yesus. Pada hari ini diberkati segala langkah kehidupan dalam pekerjaanmu. Engkau anak siang. Engkau hanya bisa melakukan apa yang bisa engkau lakukan. Yang lainnya yang tidak bisa engkau lakukan, rest in Christ. Jangan berusaha dengan kekuatanmu, tapi lihatlah Yesus sedang melakukan journey, netting. Dan Dia akan membawa kepadamu efek hasil yang luar biasa. Nelayan, kabar baiknya, nelayan itu pasti mendarat. Dan nelayan itu mendarat pasti membawa hasil tangkapan ikan. Artinya, ketika saudara dalam ketidakmampuan saudara, ketika tidak melihat apa-apa hasil dari doamu, hasil dari usahamu, nelayan itu pasti mendarat membawa ikan. Yesus itu pasti membawakan
hasil, membawakan kelimpahan, membawakan pertolongan yang ajaib kepada hidupmu. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita bersyukur bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur padamu Tuhan, anugerah-Mu memesonaku. Selalu dan selalu Kau akan hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ya saudara, from hope to overflow. Dari nol nihil, gak ada hasilnya, Tuhan akan membuatmu alami overflow, luber berkelimpahan. Karena hidupmu berharga di mata Tuhan. Haleluya, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu memesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu memesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berkat Tuhan, berkat Bapa Yahweh dalam Yesus Masiah menyertai saudara. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Engkau mengalami siang dan malam. Tapi firman Tuhan berkata, engkau adalah anak siang. Ketika engkau alami malam, itu saatnya engkau rest di dalam Kristus. Rest in Christ. Dan saat malam, nelayanlah yang bekerja. Jesus adalah the heavenly fisherman. Dia yang menyediakan ikan, dia menyediakan segala kebutuhan. Dalam nama Yesus, diberkati engkau di dalam Kristus. Haleluya. Amin.